Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu kriptografi klasik. Perkenalkan, nama saya Deske Pengala selaku moderator. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Novita sebagai pemateri pertama, Nur Cahaya sebagai pemateri kedua, Mariani sebagai pemateri ketiga, dan Lika Ardilla sebagai pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudari Novita, Nur Cahaya, Mariani, dan Lika Ardilla untuk memaparkan materi masing-masing. Waktu dan tempat saya berikan. Sebelum kita masuk ke materi kriptografi klasik, kita akan sedikit membahas tentang apa itu kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Kriptografi memiliki ciri-ciri enkripsi bernilai sama dengan dekripsi. Enkripsi adalah proses merubah data menjadi kode rahasia, sedangkan dekripsi adalah kode-kode rahasia yang diproses kembali menjadi data atau informasi. Pengertian kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter, yakni menggunakan huruf abjad A sampai Z. Dan algoritma yang digunakan cukup sederhana sehingga memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah. Kriptografi klasik terdiri dari 3 model, yaitu yang pertama Caesar cipher, yang kedua Wegener cipher, dan yang ketiga Hill cipher. Jenis-jenis algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik disusun oleh 2 teknik dasar. Yang pertama teknik substitusi, yaitu mengganti huruf plaintext dengan huruf ciphertext. Yang kedua teknik transposisi, yaitu mengubah susunan atau posisi huruf ke posisi lainnya. Oleh karena itu, dikenal 2 macam cipher dalam kriptografi klasik. Yang pertama, cipher substitusi atau substitution cipher. Yang kedua, cipher transposisi atau transposition cipher. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis cipher substitusi. Adapun jenis-jenis cipher substitusi yaitu yang pertama cipher abjad tunggal atau monoalfabetik cipher. Yang kedua cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher. Yang ketiga abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Yang keempat, cipher substitusi polygram atau polygram substitution cipher. Selanjutnya, cipher abjad tunggal atau monoalfabetik cipher. Cipher abjad tunggal atau monoalfabetik cipher. Yang pertama, 1 huruf di plaintext diganti dengan 1 huruf yang bersesuaian. Yang kedua, jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext yang dapat dibuat pada sembarang cipher abjad tunggal. Yang ketiga, atau dengan kalimat yang mudah diingat. Yang keempat, tabel substitusi dapat dibentuk secara acak. Adapun contoh dari plaintext yaitu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Contoh dari ciphertext yaitu DI QM TB X Z Y K V O F E R J A U W P X H L C N G. Selanjutnya cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher. Adapun cipher substitusi homofonik, yang pertama setiap huruf plaintext dipetakan ke dalam salah satu huruf atau pasangan huruf ciphertext yang mungkin. Yang kedua, tujuan menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext dengan ciphertext. Yang ketiga, fungsi ciphering, mematahkan satu ke banyak atau one to many.
Yang keempat, unit ciphertext yang mana dipilih di antara semua homofon ditentukan secara acak. Yang kelima, contoh dari plaintext yaitu kripto. Adapun contoh dari ciphertext yaitu LVTA-VIJA-MS-KP. Selanjutnya, cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Adapun cipher abjad majemuk yaitu yang pertama cipher abjad tunggal. Iya kak. Sama dengan satu kunci untuk semua huruf plaintext. Yang kedua, cipher abjad majemuk sama dengan setiap huruf menggunakan kunci berbeda. Yang ketiga, cipher abjad majemuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal masing-masing dan kunci yang berbeda. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri yang ketiga. Bisa baca ulang? Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu cipher abjad majemuk polyalphabetic substitution cipher. Yang pertama, cipher abjad tunggal, satu kunci untuk semua huruf plaintext. Yang kedua, cipher abjad majemuk, setiap huruf menggunakan kunci berbeda. Yang ketiga, cipher abjad majemuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Cipher substitution polygram atau polygram substitution cipher. Blok huruf plaintext disubstitusi dengan blok ciphertext. Misalnya, AS diganti dengan RT atau BY diganti dengan SL. Yang ketiga, jika unit huruf plaintext ciphertext panjangnya 2 huruf, maka ia disebut digram atau bigram. Jika 3 huruf disebut ternati atau gram. Tujuannya distribusi kemunculan poligram menjadi flat atau datar dan hal ini menyulitkan analisis frekuensi. Contohnya Playfair shifter. Selanjutnya saya berikan ke pemateri keempat. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri dari pemateri ketiga yaitu cipher transposisi. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plaintext. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf dalam plaintext. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan permutasikan karakter-karakter tersebut. Beberapa sifat klasik yaitu beginner cipher, Playfair cipher, anime cipher, affine cipher, dan hill cipher. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu di mana kriptografi klasik adalah sebuah teori paling awal dan telah ada sejak pada zaman kerajaan Romawi. Di dalam kriptografi klasik terdapat 2 algoritma klasik yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Di mana kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dalam perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai dengan banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan dan mudah dipecahkan. Pesan yang dienkripsi menggunakan cipher substitusi dan cipher transposisi sangat mudah dipecahkan oleh kriptanalisis. Di mana hal ini disebabkan karena algoritma klasik beroperasi dalam mode karakter, bukan dalam metode bit seperti pada kriptografi modern. Di dalam kriptografi klasik, proses pengenkripsian plaintext menjadi ciphertext tetap menggunakan karakter. Hanya saja terjadi perubahan komposisi karakter atau huruf yang diubah-ubah sesuai aturan tiap algoritma dan juga kunci atau key. Tetapi apabila menggunakan satuan bit,
lalu dienkripsi, dan ciphertextnya pun menggunakan format bit. Dengan demikian, kriptoanalisis akan lebih mudah untuk memecahkan kode enkripsi yang menggunakan algoritma kriptografi klasik. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.